Bismillahirrahmanirrahim. Segmen terakhir pemirsa untuk hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Jangan lupa baca suratul Kahfi, surah Yasin, Al-Mulk, dan baca juga salawat sebanyak-banyaknya di hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah SWT meringankan kita membacanya. Amin. Saya terusin. Sekarang kita ke artinya. Langsung lihat layar kaca saudara. Ini doa Rasulullah ngajarin kita, yang kalau kita punya utang, terus kita doa dengan doa ini, utang segeni gunung Uhud pun akan Allah bayarin. La'addahullahu anka, Allah akan bayarin. Artinya kalau Allah sudah akan bayarin, kita nggak perlu tahu juga dari mana tuh sumbernya, ya? Karena udah bukan dari kocak kita, kira-kira begitu. Ini dia doanya. Allahumma malikal mulki, ya Allah yang punya segala kerajaan, malikal mulk, segala kekuasaan, segala kemampuan, segala kemudian kebisaan. Tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Engkau berikan kerajaan kepada yang kau kehendaki, kau mencabutnya juga dari siapa yang kau kehendaki. Semudah Allah mencabut, itulah dia semudah Allah memberi. Buat Allah nggak ada yang mana yang lebih sulit. Apa ngangkat apa jatuhin ya, gak buat Allah sama aja. Semuanya mudah. Wa tu'izzu man tasya'u wa tuzillu man tasya'u. Allah memuliakan yang Dia kehendaki dan Allah pun menghinakan yang Dia kehendaki. Biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah lah segala kebaikan. Kebaikan buat orang yang berhutang, ya utangnya lunas. Kebaikan buat yang belum punya jodoh, dia punya jodoh. Kebaikan buat yang belum punya anak, dia punya anak. Kebaikan buat yang belum punya rumah, dia punya rumah. Kebaikan buat yang sakit, dia sehat. Kebaikan buat orang yang zalim, dia bertobat. Kebaikan buat orang-orang yang jauh dari Allah, dia dekat dengan Allah. Artinya doa ini bisa bebas dibaca. Insya Allah. Insya Allah. Nggak menyalahi koridor. Baca aja yang banyak. Insya Allah. Mudah-mudahan datang manfaatnya. Biyadikal khair. Lihat. Biyadikal khair. Lihat. Biyadikal khair. Lihat. Biyadikal khair. Sesungguhnya di tangan Allah lah segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Karena Allah juga maha kuasa atas segala sesuatu. Yang punya penyakit kanker, yang punya penyakit gagal ginjal, jantung, stroke, nggak mungkin kaya karena dia 7 turunan miskin. Nggak mungkin senang hidupnya karena suaminya begitu. Nggak mungkin bahagia rumah tangga karena istrinya begitu. Nggak banget. Nggak mungkin anaknya jadi ustadz, jadi ulama, jadi orang wara, jadi orang mutawadhi, orang yang tawadhu, orang yang pintar, lulus UI, lulus UGM, ITB, Unhas dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Lah, nggak mungkin karena kata kita. Tapi buat Allah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Utang nggak mungkin buat kata siapa? Buat kata kita. Tapi kata Allah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita tambahin lagi doanya, rahmanad dunya wal akhirah. Ya, wahai Allah yang Maha mengasihi di dunia dan di akhirat. Wa rahimahuma, dan Allah yang menyayangi di dalam keduanya. Tu'tihi man tasya wa tamna'u minhum man tasya. Engkau memberikan ya sesuai dengan yang engkau kehendaki, engkau pun mencegah, menolak, menghalangi, enggak mau juga kepada siapa yang engkau kehendaki. Irhamni rahmatan, ya Allah, irhamni rahmatan. Berikanlah rahmat kepadaku ya Allah. Satu rahmat, tughnini biha an rahmatin man siwak. Yang dengan rahmatmu itu, dengan kasih sayangmu itu ya Allah, membuatku merasa cukup, gak perlu kepada selainmu. Besok insya Allah kita akan belajar sekali lagi tentang mahiyar rahmah. Apa sih itu rahmah? Kenapa kita disuruh oleh Rasulullah? Irhamni, menyebutkan ketika kita kemudian punya utang banyak. Irhamni rahmatan, ya Allah kasihanilah aku rahmatan. Berilah aku kasih sayangmu rahmatan. Tughnini biha an rahmatin man siwak. Yang dengan rahmatmu itu aku gak perlu lagi sama yang selainmu. Karena menurut Syekh Ratib An-Nablusi, ya, kalimatu rahmatin kalimatun wasi'atun jiddan. Kalimatu rahmatin, kata-kata rahmat ini adalah kalimatun wasi'atun jiddan.
Kalimat rahmat ini adalah kalimat yang sangat luas sekali. Tergantung kalian mau menaruh apa terhadap kalimat rahmat ini. Saya udah bilang kok, kehidupan ini, yakni semesta dan seisinya, bukan cuma apa yang ada, tapi juga apa yang terjadi. Dia adalah rahmat. Maka rahmat itu meliputi apa? Sihah, kesehatan. Zawaj, pernikahan. Najihun, yang langgeng juga rahmat. Auladun abrar, anak-anak yang patuh adalah rahmat. Bila Anda memaknai taro rahmata kifayah, kifayatun hiya rahmah, maka ketika kemudian kita memaknai rahmat sebagai kecukupan, dia juga kecukupan. Maka anatun ijtimaiyatun, status sosial, jayyidatun, yang baik, maka itu juga rahmat. Rohatun nafsiyatun, ketenangan jiwa, dia juga rahmat. Sa'adatun, kebahagiaan, rahmat. Rizki, rahmat. Ridho, rahmat. Hikmah, rahmat. Amnun, yakni amnan, rasa aman, rahmat. Maka kalimatu rahmatin awsa'u kalimatan. Kalimat rahmat merupakan kata yang paling luas. Maka ketika kemudian seseorang berdoa, irhamni rahmatan, ya Allah, rahmatilah kami, rahmatilah aku dengan satu rahmat. Itu berarti udah selesai kalimat. Kita baca ya. Aminkan doa saya. Mudah-mudahan siapa yang punya utang, Allah hapuskan segala utangnya. Allah bayarkan segala utangnya. Juga kesedihan, kesusahan, persoalan hidup, semua Allah akan tolongin dengan rahmatnya. Amin. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'azzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahar, wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyiti, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Rahmanad dunya wal akhirah, wa rahimahuma, tu'tihima man tasha, wa tamna'u minhuma man tasha. Irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih pemirsa, sampai nanti ketemu hari Senin, kita akan belajar tentang doa-doa dari Al-Quranul Karim yang ada kalimat rahmatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.